Momen-momen pertarungan paling epik yang pernah dilakuin si Sanji sepanjang cerita One Piece sampai ke story arc Wano. Yang pertama ada Sanji ngelawan Mr. To dari cerita Arabasta story arc. Waktu itu, posisinya si Sanji penyelamatin si Vivi dari kejaran si Bon Clay alias Mr. To, sampai akhirnya bentrok. Awalnya si Sanji ini bisa ngunggulin kemampuan bertarung Okama Kenpo-nya si Mr. To. Tapi makin sini, pas lagi ke pojok, si Mr. To malah pakai kekuatan buah mane-mane buat berubah jadi Shinami. Alhasil lah si Sanji kagak bisa nyerang, matanya juga malah jadi lope-lope. Gara-gara hal ini keadaan jadi berbalik, si Sanji yang babak belur. Untungnya Doi nemu cara buat nge-counter, yang kemudian terjadi adu kaki yang keren banget antara lelaki pecinta wanita sama banci dari Okama Land. Dan yang keluar sebagai pemenang adalah si Sanji. Nomor 2, Sanji lawan Jabra dari cerita Enies Lobby Story Arc. Awalnya si Usopp yang ngelawan, tapi digantiin nama si Sanji setelah nih orang jatuh dari ruangannya si Khalifa. Alasan kenapa pertarungan ini bisa terjadi itu karena tiap anggota si P9 punya kunci borgolnya si Robin. Jadinya semua anggota Tobi Jerami terpaksa kudu ngalahin anggota si P9 satu-satu. Nah, si Sanji kebagian sama si Jabra, anggota si P9 yang punya kekuatan dari buah Zoan anjing tipe serigala. Di pertarungan ini, untuk pertama kalinya, si Sanji ngeluarin teknik kakinya yang paling kuat kala itu, yaitu Double Jump, yang berhasil nendang kepala si Jabra sampai kenok. Di nomor 3 ada Sanji ngelawan Scarlet dari cerita movie Strong World. Setelah tahu ada seekor gorila cabul yang nyerang dan nyandra si Robin, si Sanji langsung ngamuk dan nantengin gorila peliharaannya si Shiki tersebut buat gelut. Sesaat sebelum tuh gorila nyium si Robin, si Sanji ngeluarin jurus Double Jump-nya, yang kemudian bikin gorila bernama Scarlet tersebut mental ke bawah menara. Nomor 4, Sanji ngelawan Kurobi dari cerita Arlong Park Story Arc.
Buat yang kagak inget, si Kurobi ini tuh manusia ikan pari anak buahnya si Arlong. Ketika topi jerami ngeinvasi markas si Arlong buat nyelamatin si Nami, si Sanji kebagian ngelawan tuh manusia ikan. Arena pertarungannya terbilang gila, karena si Sanji dipaksa bertarung di dalam air. 水中では威力も半減だな。快速腹砕き蹴り。 Setelah hampir kehabisan nafas, si Sanji dapat ide buat keluar dari keadaan tersebut, yaitu dengan ngegigit insang si Kurobi. Dan bener aja, si Sanji jadi punya kesempatan buat keluar dari air. Mulai dari sini, si Sanji langsung ngedominasi dan ngalahin si Kurobi. Udah gitu, dengan sombongnya bilang kalau pukulan manusia ikan si Kurobi kagak sebanding sama tendangannya si Jeff. Nomor 5, Sanji ngelawan Peijuan dari cerita Wano Story Arc. Si Peijuan waktu itu kan ngamuk dan ngancurin toko soba yang si Sanji buka. Dari sini, si Sanji mutusin buat ngelawan salah satu dari Tobiropo tersebut. Dengan ngesampingin egonya dan supaya identitas aslinya kagak kebongkar, si Sanji pakai red suit yang dikasih bapaknya. Pas si Peijuan mau nyerang si Sanji, seketika itu juga si Sanji pakai kekuatan tembus pandangnya dan nendang perut si Peijuan yang kemudian berubah jadi mode hybrid. Si Peijuan sempat ngunggulin kekuatan si Sanji sampai bikin si Sanji kelempar dan nabrak beberapa bangunan. Nomor 6, Sanji lawan Jaji dari cerita Whole Cake Island Story Arc. Pertarungan antara anak sama bapak yang udah kepisah selama bertahun-tahun gara-gara bapaknya tersebut udah ngelakuin KDRT. Yang pertama nantangin tuh justru si Jajinya. Katanya sih pengen ngetes sejauh apa kekuatan si Sanji udah berkembang. Pas berantem, udah jelas kekuatan si Sanji sekarang bisa ngunggulin bapaknya yang padahal waktu itu make tombak. Sayangnya pas masuk momen penentuan, si Jaji malah make cara kotor dengan manggil anak buahnya buat jadi tameng yang bikin si Sanji lengah terus kalah. Nomor 7, Sanji lawan Queen dari cerita Wano Story Arc. Pertarungan yang ngasih lihat tentang kelayakan kekuatan si Sanji jadi salah satu komandan Yonko topi jerami. Karena di sini si Sanji itu ngelawan orang ketiga terkuat dari bajak laut Kaido, si Queen. Udah gitu tuh orang ngeluarin banyak banget trik sampai jurus gara-gara tubuhnya udah dimodifikasi jadi android.
Sedangkan si Sanji murni kekuatan fisik doang dan nolak pakai Raid Shot. Sampai kemudian setelah hampir kalah, kekuatan Vinsmoke yang ada di tubuh si Sanji malah bangkit. Sampai pedang si Queen yang harusnya nebas leher si Sanji aja justru malah pedangnya yang patah. Diablo Jump. Kom. Kasa. Dan satu lagi ada Sanji ngelawan Luffy dari cerita Whole Cake Island Story Arc. Kaere, Kakyu Kaizoku domo. Hara no naka de mikudashite ta. Diablo Jump. Pertarungan penuh ironi antara sahabat yang dulu padahal udah bersumpah bakal ngeraih mimpi mereka bareng-bareng. Tapi karena paksaan keadaan dan keinginan si Sanji supaya kelompok topi jerami kagak dibantai sama si Big Mom, doi berhenti jadi kru si Luffy. Udah gitu bertarung sama si Luffy demi negasin niat sama tujuannya. Kiero yo. Omae wa ikutsu mo wagamama bakkari da. Tapi si Luffy kagak terima gitu aja. Doi mati-matian ngajak si Sanji balik lagi. Hanya yang ada si Sanji malah nantangin si Luffy buat gelut. Sampai si Luffy-nya juga babak belur terus giginya patah ditendangin. Hebatnya di sini si Luffy kagak ngebales karena Doi tahu satu-satunya yang ngerasa sakit justru hati si Sanji sendiri. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin battle si Sanji lain yang kagak gue masukin ke daftar, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!